Eh, Kali ini, What's So Great About Philosophy, kedatangan kembali tamu spesial lainnya, Ibu Gadis Arifia, Associate Professor dari Montgomery College di Maryland, United States, pendiri dari Yayasan Jurnal Perempuan, dan juga ex-pengajar dari Departemen Filsafat di Universitas Indonesia. Dan kebetulan saya berkesempatan untuk diajar oleh Bu Gadis selama 3 tahun dari 2014 sampai 2017. Dan sampai akhirnya saya kembali bertemu Bu Gadis hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Gadis? Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk datang ngobrol-ngobrol soal filsafat. Oh, baik-baik Samuel. Terima kasih atas undangannya. Saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan mahasiswa favorit saya. Ada kesibukan lainnya Bu yang mungkin belum saya mention barusan. Ya, sebetulnya saya sudah pensiunkan ya dari Montgomery College. Ya, masih Mhm. diminta untuk mengajar satu atau dua mata kuliah. Tapi kesibukan saya lainnya adalah saya sangat tertarik sekali dengan volunteer work, terutama untuk anak-anak yang terlantar. Jadi saya memegang uh, 3 atau 4 wilayah ya yang dari namanya CASA, Court Appointed Special Advocate, yang Mhm. kita mengadvokasi anak-anak yang terlantar atau abusive kepada court system di Maryland sini. Jadi kesibukan saya banyak soal itu sekarang, dan juga joining team pickleball. Yang juga menyita waktu saya, tapi iya, saya sekarang sangat suka dengan membantu apa yang bisa saya bantu untuk komunitas di Mhm. sini. Saya ingat waktu saya jadi mahasiswa juga, sepertinya Ibu Gadis sudah disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Saya ingat cerita-cerita Bu Gadis. Jadi kelas-kelas Bu Gadis itu yang saya ingat itu kisah-kisah yang apa ya, kisah real gitu dari lapangan ya Bu, soal bagaimana Ibu jadi sukarelawan, soal isu kekerasan terhadap perempuan. Saya ingat kayaknya itu juga sudah dekat dari sejak saya masih mahasiswa, masih masih 10 tahun lalu ya, Bu. Sepertinya seingat saya seperti itu ya, Bu. Iya, karena saya merasa bahwa ya nggak nggak apa ya nggak ada gunanya belajar filsafat kalau kita tidak bisa berkontribusi dan mengaplikasi apa yang kita pelajari dari filsafat. Kan filsafat itu sangat teoritis ya. Jadi kalau kita tidak menjejak bumi dan tidak apa namanya benar-benar mengetahui bagaimana lingkungan dan komunitas kita, ya menurut saya nggak ada gunanya belajar filsafat. Filsafat itu harus diaplikasikan. Jadi seringkali saya mengatakan waktu itu mungkin di kelas Samuel adalah kita harus punya 2 kaki itu ya, satu di ruang kelas, satu di jalanan, dalam arti bahwa supaya kita grounded ya. Kalau enggak nanti kita terlalu di Menara Gading dan kemudian lost touch gitu kan dengan apa yang terjadi di dunia sekitar kita. Jadi itu apa ya kayak kompas hidup saya gitu ya, harus harus grounded, harus balance gitu dalam menjalankan kehidupan ini. Mhm. Wow, ini menarik sekali ya, Bu. Karena dulu saya punya perspektif ya, Bu. Filsafat itu intinya ya kita uh, eksplorasi, gitu, eksplorasi pemikiran. Kita senang dengan dunia pikiran kita sendiri. Tapi dari dulu Ibu Gadis itu sudah menanamkan benih-benih itu. Sampai sekarang saya juga punya keyakinan yang sama ya, Bu. Kalau filsafat itu tidak apa ya, sama sekali tidak ada dampak bagi masyarakat, gimana kita bisa mendobrak uh, norma-norma yang menindas, itu sama aja omong kosong ya Bu sebenarnya. Ya, betul, betul sekali. Ya. Hmm. Saya ada satu pertanyaan Bu yang saya coba buat eksplisit ya Bu. Jadi Ibu tadi sudah berbagi soal apa ya yang mendorong Ibu untuk berfilsafat. Tapi saya selalu menanyakan semua hal ini ke filsuf-filsuf yang saya wawancara di proyek kecil-kecilan saya ini. Saya selalu berandai-andai apa yang menakjubkan dari filsafat buat mereka, dan itu juga yang saya ingin tanya ke Bu Gadis, kira-kira apa yang membuat Bu Gadis itu sampai sekarang ya Bu, dari muda itu berfilsafat. Saya ingin
tahu kira-kira apa sih Bu yang menakjubkan dari filsafat bagi Ibu Gadis? Ya, saya sebetulnya senang sekali ya dengan pertanyaan Samuel, karena pertanyaan seperti ini nggak saya dapatkan misalnya kalau saya diwawancara oleh media atau yang lainnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memforsir saya untuk melihat pada diri saya sendiri gitu, dan jarang sekali saya punya kesempatan untuk itu gitu. Selalu saya ditanyakan tentang orang lain atau dunia saya, sekitar saya, tapi tentang saya sendiri itu jarang sekali. Jadi pertanyaan seperti ini memforsir saya untuk kemudian berefleksi gitu ya. Jadi kalau dikatakan apa yang menakjubkan, mungkin saya bisa bicara tentang bagaimana filsafat itu bisa berbicara tentang soal kenestapaan, tentang kesengsaraan ya, yang dialami manusia, penderitaan yang dialami manusia, tapi juga sekaligus itu bisa bicara soal kebebasan. Itu menakjubkan sekali buat saya waktu saya pertama kali baca Dostoyevsky di SMA ya. Pada waktu itu saya baca Crime and Punishment yang pertama, meskipun waktu itu saya nggak begitu mengerti banget. Lalu saya juga belajar baca buku-bukunya yang lain. Tapi yang saya dapat pada waktu itu adalah dia memang bukan seorang filsuf ya, Dostoyevsky. Dia adalah dari bidang sastra ya. Tetapi dia itu pertama mungkin biografinya saya baca itu bahwa di umur 20-an tahun itu dia udah bisa membuat karya-karya seperti ini. Lalu di umur 27 tahun itu dia akan ditembak mati. Waduh, halaman pertama aja saya udah deg-degan waktu itu ya. Bayangkan ini anak umur 16 gitu kan. Udah deg-degan banget kan. Lalu ternyata bahwa dia itu ketika mau ditembak mati, lalu kata Kaisar bahwa dia diselamatkan oleh Kaisar, diselamatkan bukan apa-apa, diselamatkan karena hanya untuk supaya memberi pelajaran kepada orang lain bahwa kalau kamu ikut dalam terlibat politik seperti Dostoyevsky, menulis-menulis yang tidak boleh ditulis seperti Dostoyevsky ini akibatnya seperti ini gitu. Jadi itu stage performance yang apa yang terjadi pada Dostoyevsky. Lalu dia dimasukkan di dalam labor camp, pekerjaan paksa ya pada waktu itu, dan di situ dia melihat sendiri penderitaan orang, melihat bagaimana jatuh bangunnya orang ya. Lalu terus kemudian mungkin karena pengalamannya yang begitu menyentuh sanubarinya ya, yang menusuk sanubarinya ya. Lalu terus kemudian dia banyak berpikir tentang itu. Tapi yang menarik yang dia lihat bahwa apa yang terjadi kepada orang-orang ini ya. Jadi dia bisa melihat bagaimana mereka bertahan hidup gitu. Bagaimana dalam pertahankan kehidupannya juga mempertahankan kemartabatan mereka gitu. Jadi menarik deh, dari suffering dia melihat ada kemartabatannya di situ. Lalu dari kemartabatan itu dia melihat bahwa orang ternyata punya punya pilihan gitu. Meskipun jatuh di dalam ini ya, dalam dalam bisa dikatakan dalam lumpur ya, tapi orang masih punya pilihan hidup ya. Dan dalam pilihannya itulah dia sebetulnya bertumbuh gitu. Dia bertumbuh, dan kemudian disitulah di dalam kebelengguannya itu ternyata bukan bagaimana kita give up pada penderitaan, pada suffering, pada kekerasan, tapi bagaimana kita meresponnya. Dan bagaimana kita meresponnya itu kita kemudian bertumbuh. Dan disitulah letak kebebasannya. Jadi saya merasa itu membuka pemikiran saya, dan saya kemudian merasa bahwa ini filsafat ini sebetulnya sangat memberikan pelajaran hidup yang waktu itu saya tahu apa sih tentang sufferingnya umur 16 tahun, tapi tapi saya merasa membantu saya gitu ya untuk memahami hal-hal yang kadang-kadang pada umur segitu saya nggak paham gitu ya. Uh, Jujur saya merinding Ibu Gadis mendengar pembahasan Ibu Gadis soal bagaimana ketakjuban filsafat itu, bagaimana ia bisa meng-highlight kenestapaan, tapi pada saat yang sama dia juga bisa meng-highlight bagaimana dia bisa
terbebas dari sana, bagaimana pilihan-pilihan hidup kita bisa mengeluarkan kita dari kenestapan itu dan menuju kemartabatan. Uh, ya, saya merinding, Bu. Dan ini jawaban yang buat saya inspiratif sekali ya, Bu. Bahkan buat dan saya yakin nanti kawan-kawan yang mendengar juga merasakan hal itu. Dan saya pikir semangat yang sama itu Ibu yang Ibu bagikan tadi adalah apa yang saya temukan juga dalam tulisan Ibu, filsafat berperspektif feminis. Mungkin boleh nggak Ibu bagikan apa sih Ibu temukan ketika Ibu menelaah, kan Ibu sendiri sebagai filsuf, sebagai pemikir filsafat, ketika Ibu menelaah pemikiran-pemikiran para filsuf, terutama dalam tradisi filsafat Barat, kira-kira uh, apa apa yang mendorong Ibu akhirnya untuk menulis filsafat berperspektif feminis? Ya, mungkin ya, karena pertama pengenalan saya pada Dostoyevsky, lalu kemudian setelah itu di um, di ini ya di kampus saya kemudian uh, apa ya sebelum ke kampus sebetulnya saya sudah membaca Simone de Beauvoir ya. Lalu saya kemudian sewaktu sampai di kampus UI di 8 bulan sebelum masuk kan ada wawancara waktu itu oleh Prof. Tuti Herati. Lalu dia mungkin saya diterima karena saya mengatakan ya, saya pernah membaca De Beauvoir kita tapi filsuf laki-laki lainnya saya nggak pernah tahu saya bilang gitu. Mungkin itu yang dan saya nggak tahu bahwa beliau itu sebetulnya menulis tesis tentang De Beauvoir ya. Lalu di bangku kuliah mungkin teman-teman laki-laki lain karena kan semuanya laki-laki kan teman-teman saya kuliah di filsafat. Sekarang saya senang sekali ngelihat begitu banyak perempuan waktu lihat di kampus ini ya di kampus kita ya. Waktu itu saya cuman sendiri, mungkin berdua dengan salah satu teman Yoke Sriasuti waktu itu, tapi dia kemudian masuk ke sejarah dan sebagainya. Jadi seringkali saya sendiri. Dan teman-teman laki-laki yang lain lebih senang baca Marx, lebih senang wah yang filsuf-filsuf yang kayak begitu ya. Yang saya nggak pernah tertarik, tapi saya terus baca tentang The Ethics of Ambiguity, tahu yang diterbitkan 47, lalu saya baca karena Prof. Tuti sebut The Second Sex, saya baca The Second Sex. Jadi it was a little bit lonely karena semua membaca hal yang berbeda dari saya dan dosen-dosennya juga sangat suka membicarakan filsuf-filsuf laki-laki dan sama sekali kalau De Beauvoir ya hanya Bu Tuti dan itu juga sekilas yang nggak pernah mendalam. Jadi saya merasa out of place, saya merasa termarginalkan, saya merasa kok bacaannya ini nggak ada yang membuat saya passionate, padahal Dostoyevsky yang membuat saya passionate begitu sampai di UI kok begini gitu ya. Tapi saya belum punya vokabularinya untuk mengekspresikan apa yang saya ekspresi waktu itu kan saya masih 20-an tahun kan masuk filsafat UI. Jadi saya belum punya vokabulari itu. Lalu ketika saya sudah cukup banyak belajar dan ketika saya sudah bisa berargumentasi gitu ya dan kemudian memahami apa yang saya sedang alami, lalu saya masuklah pada saya pikir loh kalau misalnya memang semuanya laki-laki yang dibicarakan oleh dosen-dosen saya, oleh teman-teman saya, berarti saya harus cari siapa ini filsuf-filsuf perempuan. Jadi dimulai dari De Beauvoir, ternyata banyak sekali ketika mereka bicara tentang Socrates, ada Diotima misalnya, dan seterusnya. Lalu saya mulai compile gitu ya, semua mereka ini. Lalu dari situlah saya mulai menyusun tentang filsafat berperspektif feminis yang pada waktu itu semuanya skeptis gitu, dianggap tidak dianggap sebagai karya filsafat gitu ya, dianggap itu cuman ya angan-angan aja gitu bahwa ada perempuan yang bisa secara serius membicarakan filsafat. Lalu saya dapat buku bagaimana sebetulnya Simon waktu itu kan dia meninggal lalu keluarlah banyak sekali esai-esai tentang Simone de Beauvoir. Salah satu esai yang saya baca itu adalah bagaimana manipulasi Sartre terhadap
Simone de Beauvoir. Waduh, Mhm. darah saya mendidih gitu ya. Waduh, dia dimanipulasi gitu ya bahwa ternyata novelnya She Came to Stay itu adalah novel pertama kali yang menuliskan tentang atau fondasi dari being and nothingness gitu, Hmm. yang kemudian diambil oleh Sartre bagian itu, dan kemudian karena ya Sartre seorang filsuf besar ya, ya orang langsung menganggap bahwa itu memang ide murni dari dia. Kalau sekarang bisa dibilang plagiasi karena dia sama sekali nggak memberikan catatan kaki kepada de Beauvoir ya. Dan orang bertanya-tanya mengapa de Beauvoir membiarkan seperti itu gitu terjadi pada dirinya, kenapa dia nggak marah, kenapa dia nggak membuka kepada dunia gitu tentang apa yang terjadi sampai ketika dia meninggal itu ya, orang nggak tahu kecuali ada esai tersebut. Jadi kemudian di situ saya berpikir gitu, kenapa ya kok bisa itu terjadi gitu? Kenapa bisa terjadi dominasi seperti itu gitu? Lalu saya ingat Rousseau yang juga melakukan hal yang sama ya kan, kepada Mary Wollstonecraft ya. Lalu saya ingat juga Heidegger dan pada Hannah Arendt. Dan itu dari situ saya melihat bahwa ada suffering-suffering yang dialami oleh para filsuf perempuan ini yang tidak mereka bisa bisa ungkapkan Mhm. gitu ya, apa yang terjadi pada diri mereka ya. Diskriminasi di ruang di ruang akademisi, pelecehan seksual yang mereka alami ya. Jadi suffering-suffering itu yang kemudian membuat saya tentunya jadi tertarik sekali dengan Mhm. karya-karya mereka, mempelajari mereka, yang mengapa sampai suara mereka terbungkam. Dan ternyata itu sudah terjadi sejak abad 17, di mana perempuan tidak boleh ikut kuliah filsafat pada waktu itu kan. Jadi dari situlah jadi saya merasa bahwa wah ini saya harus tuliskan. Awalnya Prof. Tuti merasa, wah kamu kalau nulis ini susah ini kamu, dia bilang gitu ya, karena lebih baik yang gampang aja, jadi yang biasa kan nanti setelah kamu ngajar di sini baru kamu bisa, karena dia takut saya nggak lulus gitu kan Mhm. dengan menuliskan hal-hal yang seperti ini gitu, karena dia tahu juga bahwa yang menguji saya nanti hanya dia yang perempuan gitu kan, yang Mhm. lainnya kan laki-laki semua, mereka nggak akan menganggap kamu serius gitu kan. Tapi ya saya kuat hati, mungkin keras kepala juga. Jadi Ibu Tuti akhirnya mengatakan oke deh, dia bilang gitu ya, saya bantu ya. Jadi saya senang sekali bahwa saya dibantu beliau. Saya ingat sampai malam-malam di rumah beliau ngobrolin soal ini, kadang sampai pagi, meskipun ya cuman sedikit tentang skripsinya, lebih banyak gosipnya gitu. Tapi kita senang sekali. Jadi hal-hal yang membuat saya memori kepada guru saya yang membuat saya touching gitu ya sampai sekarang. Tapi lalu setelah menyelesaikan disertasi itu, mungkin kalau ditanya apa sih filsafat yang berperspektif feminis itu, mungkin ada dua hal yang bisa saya highlight di sini untuk teman-teman ya. Pertama adalah kalau kita melihat male philosophers, filsafat laki-laki ini ya, dominasi oleh laki-laki ini, mereka itu biasanya metodenya adalah metode yang deduktif, ya, Mhm. metodenya I adalah see. metode yang rasionalis, ya. Dan kemudian ada semacam apa ya, ada semacam detachment gitu terhadap realitas gitu, Mhm. dan cenderung untuk selalu netral, objektif gitu kan. Itu saya lihat banyak traitnya di male philosophers itu. Sedangkan kalau filsuf perempuan mungkin berangkat dari Dostoyevsky itu ya, bahwa suffering, ya ada suffering gitu. Mungkin juga karena dia mereka punya alat reproduksi yang bisa melahirkan manusia, ya kan? Bayangkan tubuhnya bisa melahirkan manusia, itu kan sesuatu sebenarnya tubuh yang sangat superior ya. Mhm. Lalu bukan hanya melahirkan manusia, tetapi juga menyusui, menghidupi ya manusia kecil itu ya.
Jadi dia tahu paham apa itu suffering, ya, dan dia paham apa itu juga kematian, karena kan kalau orang melahirkan itu kita nggak tahu kita akan survive atau Ya. enggak, gitu kan. Dan jadi dia tahu apa itu kematian, mungkin sering kali terlintas gitu ya, di perempuan kalau Anda tanya gitu apa yang membuat mereka takut adalah itu kan ya. Tapi juga mereka begitu bayinya lahir, mereka tahu apa itu kehidupan. Jadi suffering, kematian, dan kehidupan itu berkecamuk gitu di dalam Mhm. diri perempuan ya. Nah, oleh karena itu dia sangat dekat dengan pengalaman hidup ya. Nah, karena dia dekat dengan pengalaman hidup, jadi dia itu lebih knowledge-nya itu lebih berangkat dari komunitasnya sendiri dulu gitu. Lalu kemudian perspektifnya itu juga tersituasi. Ya. Mhm. Um, yang yang menurut saya menarik, yang berbeda dari filsuf laki-laki, standpoint-nya ya, standpoint-nya itu sangat berbeda. Nah, itu yang kemudian saya susun gitu. Jadi bagaimana kalau epistemologi feminisnya, bagaimana kalau misalnya Mhm. etika feminisnya, bagaimana kalau ya karena disertasi itu terbatas, jadi memang kebanyakan deskriptif gitu ya, hanya mengumpulkan bahan-bahan karena itu memang upaya awal gitu Aha. untuk memperkenalkan gitu kepada mahasiswa, kepada komunitas filsafat gitu, bahwa ada yang disebut dengan perspektif, perspektif khusus filsafat feminis ini. Jadi Iya. misalnya kayak De Beauvoir dengan Mhm. bagaimana dia mengkombinasi um, apa ya pertanyaan-pertanyaan eksistensialisnya dengan autobiografinya gitu ya. Atau Mhm. kalau kita mau ke yang Al-Hibri misalnya, bagaimana dia filsuf feminis Islam ya, bagaimana dia melihat bahwa Islam dari teks-teks apa Islamic text ya, tapi bergrounded dari feminist ethics Ya. ya, dari kepercayaan berdasarkan perspektif feminis dan sebagainya. Hmm. Berarti semua proyeknya ini pertama-tama didorong oleh pergulatan pribadi juga ya, Ibu Gadis ya, dan juga bagaimana Ibu Gadis mengobservasi rasanya ada ketidakadilan yang sifatnya sistemik yang ditujukan kepada filsuf-filsuf perempuan. Kesannya itu mereka dihapuskan gitu ya, Bu. Apa namanya, kontribusi mereka terhadap pemikiran dalam sejarah filsafat. Dan pada kenyataannya, filsuf perempuan itu juga punya sumbangsih yang justru penting, sering terlewatkan, dan ada perspektif yang spesial mungkin Bu, yang khusus gitu di sana ya. Seperti yang tadi Ibu sebut epistemologinya bersifat standpoint, dan mungkin saya ingat etikanya, etika kepedulian, itu ya Bu, mungkin itu yang saya tangkap Benar, gitu. benar. Masih ingat ya Samuel di ruang kuliah saya. Masih ingat sekali Bu. Jadi jujur saya dulu, mungkin ya saya laki-laki ya Bu, jadi saya tidak menangkap bentuk etika kepedulian itu, tapi ya mungkin interaksi dengan sama orang lain, dengan Mbak Upi, dengan Mbak Yayas, dan juga Ya, dengan teman-teman filsafat lainnya. Ya itu ya Bu, proses ya Bu. Dan saya kembali sekali lagi bersyukur dengan kesempatan-kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan itu, dan khususnya ketemu Bi Gadis di kelas. Saya apa ya, saya uh, jadi sedikit ini nggak apa-apa ya Bu. Jadi share pengalaman pribadi dengan Bu Gadis di kelas itu memang menggugah sekali ya, selalu selalu menggugah gitu Bu. ya, terima kasih. uh, uh, Kalau saya penasaran Bu Gadis, tadi kan Ibu berbagi soal para filsuf di Barat gitu ya Bu. Saya berandai-andai, bagaimana dengan di Indonesia sendiri ya Bu? Maksudnya, apakah kita bisa menemukan hal yang sama, atau jangan-jangan tidak ada gitu? Apa apa kan mungkin banyak orang yang skeptis gitu ya Bu, kayak Kara Kartini pada akhirnya menikah gitu, atau uh, tak ada tulisan yang bentuknya sistematis. Kalau menurut Ibu Gadis sendiri, apakah kita bisa menemukan pemikiran-pemikiran yang khas dari para pemikir perempuan di Indonesia itu sendiri, yang juga punya kekuatan yang sama? Ya, ini
Saya apresiasi sekali ya pertanyaan ini. Kebetulan juga saya berkesempatan pada bulan Maret ya ke Jepang mengikuti Asian Feminist Philosophers ya waktu itu. Dan kita di situ berbicara persis seperti ini gitu. Dan mereka meminta Hmm. saya untuk memberikan paper ya tentang bagaimana dengan di Indonesia sendiri gitu. Um, nah, ya tentunya kalau di Indonesia, kalau misalnya kalau kita berangkat ya, berangkat dari tradisi filsafat akademik gitu ya, tentunya ya Prof. Tuti Herati gitu ya, kita nggak bisa mencari yang lainnya gitu ya. Beda mungkin kalau kita bisa memasukkan misalnya apakah itu seperti tadi sama bilang Kartini ya dengan kelebihan dan kekurangannya atau Siti Rohana dengan kelebihan dan kekurangannya atau yang lainnya. Tetapi benar-benar dari tradisi akademik filsafat ya harus dimulai dari Tuti Herati. Nah, waktu mereka bilang oke, tolong apa buat paper untuk kita bisa memahami gitu pemikiran Tuti Herati ini gitu ya. Mereka juga sangat excited karena ya jarang sekali kan filsuf feminis Asia yang mendominasi itu kan biasanya dari Cina ya. Eh, Biasanya dari atau India ya, India juga sangat kuat sekali gitu. Tapi dari Southeast Asia ya jarang sekali gitu, sama ada Mhm. Filipina ya, tetapi Indonesia sama sekali nggak Mhm. pernah disebut gitu. Jadi saya menyusun pemikiran Ibu Tuti dari buku-bukunya, dari Aku Dalam Budaya, lalu melihat juga dari puisi-puisinya semuanya, apa yang bisa khas khusus saya lihat bahwa ini adalah pemikiran filosofis beliau gitu ya, dan yang apa teori apa yang bisa saya sodorkan gitu. Tentunya agak sulit karena kan apa ya, relasi saya dengan beliau itu kan murid dan sebagai murid dengan guru ya. Jadi waktu paper saya yang pertama kali saya ingat saya presentasikan di Paris itu 2 tahun yang lalu, kritikannya kepada paper saya adalah terlalu dekat gitu ya. Jadi saya Mhm. nggak berjarak dan memang benar sih. Jadi saya belajar dari situ untuk yang kemarin di Jepang saya benar-benar berusaha untuk menghilangkan gitu, kedekatan saya dengan Butuh supaya tidak bias gitu. Isinya bukan hanya praising gitu ya, tetapi juga bisa kritis gitu, terhadap tulisan-tulisan beliau. Nah itu kalau akhirnya bisa saya susun gitu ya bahwa ada apa ya, aku dalam budayanya itu meskipun berangkat dari Descartes ya, dan juga saya berikan juga konteks bahwa kita ini kan postkolonialisme ya. Jadi kita ini kan dijajah gitu kan Mhm. oleh Barat ya. Dan sistem pendidikan kita ini kan juga dijajah oleh Barat ya kan. Jadi apa yang kita pelajari, vokabulari kita, pemikiran kita ya memang template dari Barat ya kan. Cara kita berpikir juga nggak boleh keluar dari cara Mhm. berpikir Barat ya kan. Jadi Bu Tuti juga seperti itu, apalagi Mhm. beliau kan pergi ke Belanda, sekolah di sana ya. Jadi itu sangat mempengaruhi dan harus kita akui gitu ya, bahwa dan juga kita harus akui ada sisi privilege-nya juga gitu dari sosok beliau gitu kan. Siapa yang bisa pergi ke Belanda pada saat itu misalnya Mhm. ya kan. Em, jadi dengan mengakui privilege itu, dengan mengakui bahwa kita memang produk dari postkolonialisme gitu ya, dari situ kemudian kita bisa melihat apa sih kekhasan beliau itu ya. Dan um, saya kira kekhasannya adalah bahwa dia bisa melihat dari sisi Barat ini ya, dan dia bisa melihat dari pengalaman hidupnya sebagai seorang perempuan Jawa gitu. Mhm.
dan bagaimana itu tarik-menarik di dalam dirinya dan kemudian dalam karya-karya terakhirnya, misalnya apakah itu calon arang, ya sayangnya bukan dalam bentuk filsafat gitu, Mhm. tetapi dalam karya-karya puisinya atau prosanya kita bisa melihat uh, tarik-menarik itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang baru, bahwa manusia itu menurut dia adalah bukan hanya uh, bukan hanya rasional seperti Descartes atau fungsional ya, tetapi juga spiritual, tapi dia hati-hati karena dia kan dari tradisi Jawa yang tidak begitu religius ya, tetapi lebih pada mistik ya. Lalu dia Mhm. hati-hati di dalam menyebutkan spiritual ini, tapi dia lebih banyak ke kulturalnya gitu. Mhm. Jadi itu yang sedang sekarang juga saya tulis, yang diminta untuk diterbitkan dan sedang, jadi saya mungkin seharusnya nggak terlalu banyak membicarakan itu, tunggu sampai keluar paper itu gitu ya. Itu yang sedang saya lakukan dan saya pikir ini juga satu kontribusi yang sudah seharusnya dilakukan gitu ya. Berangkat dari Ibu Tuti dan mudah-mudahan ke depannya bisa kemudian kita eksplorasi lebih banyak lagi apa kekhasan dari Mhm. filsafat feminis yang Indonesia ini. Mhm. Dan Iya. apakah mau dikatakan Indonesia ini, juga saya ragu ya Samuel ya, Mhm. karena saya kan Mhm. sangat alergi ya dengan hal-hal kayak gitu, karena apa sih yang disebut Indonesia kita juga Aha. nggak tahu gitu kan ya. Dan apakah kita mau mempersempit orang dengan Indonesia bukan Indonesia gitu ya, Islam bukan Islam gitu ya. Mhm. Kenapa tidak mengatakan pemikiran filosofisnya gitu, tanpa embel-embel Indonesia misalnya, atau Mhm. embel-embel agamanya atau etnisitasnya dan sebagainya. Jadi itu sendiri mungkin adalah pergulatan juga buat saya bagaimana Iya. menulis ini. Mm-mm. Rasanya tricky ya Bu untuk menaruh Eh, label Indonesia itu. Tapi ya saya juga setuju ini proyek yang penting ya Bu. Rasanya Ibu Tuti Herati, ya Ibu Tuti Herati itu perlu rekognisi lebih ya Bu untuk dikenal lebih jauh lagi sebagai seorang pemikir, sosok perempuan yang paling tidak beraktivitas di kampus di Indonesia. Iya, karena iya, tulisan soal beliau mungkin belum banyak ya Bu, soal Ibu Tuti Herati. Aha. Belum banyak, apalagi yang dari perspektif filsafat, dan Mhm. apalagi perspektif filsafat feminis itu sama Mhm. sekali belum banyak. Jadi jadi saya merasa ini tugas ya, tugas yang berat gitu. Dan Prof Sutik itu kan selalu memberikan tugas yang berat gitu. Saya ingat waktu kuliah juga selalu aja ada tugas yang berat gitu. Jadi sekarang beliau udah pergi pun meninggalkan tugas yang berat buat kita. Tapi ini adalah kewajiban seorang murid ya untuk kita, karena nggak mungkin kita ada, Samuel, tanpa jasa perjuangan orang-orang sebelum kita Mhm. di filsafat. Gitu. Jadi Mhm. nggak mungkin saya ada kalau nggak ada Prof. Tuti gitu kan. Dan saya kira disitulah kita harus humble ya, mengakui bahwa kita ini sebetulnya bukan apa-apa tanpa mereka. Hmm. Mhm. Eh, Bicara soal Ibu Prof. Tuti Herati, saya teringat Ibu gadis dulu pernah ikut, bukan ikut ya, menginisiasi satu demonstrasi ya Bu, suara Ibu Peduli, dan saya pikir Prof. Tuti Herati juga bukan jadi salah satu bagiannya, cuma ikut mendukung Bu Gadis di sana. Dan yang saya ingat itu Prof. Karlina Supeli, dan kemudian saya terlewatkan satu lagi Bu. Eh, Wilasi. iya Wilasi. Iya Bu, tahun 1998, dan waktu itu Ibu bertiga sampai harus dibawa ya Bu di sidang, dan itu pengalaman yang lainnya yang saya pikir berangkat dari rasional ibu ya Bu, dua kaki yang menjejak di ruang kelas dan juga ya di lapangan. Ya saya ingin mendengar kira-kira apakah ini yang jadi contoh nyata ya Bu, mencerminkan
komitmen praktis dari filsafat feminis, peristiwa itu secara khusus. Aduh, saya juga senang pertanyaan ini karena jurnal perempuan yang akan datang nomor 120 yang saya diminta untuk menulis akan ada tulisan kita bertiga. Jadi Bu Oke. Karlina, saya, dan Wila Asih, kita bertiga menulis yang kita sebut adalah kolaboratif etnografi, autoetnografi. Jadi autoetnografi kolaboratif ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi autoetnografi kolaboratif ini adalah tulisan, pemikiran kita bertiga, hasil diskusi kita bertiga yang kita tuliskan gitu. Bagaimana pergerakan perempuan di Indonesia khususnya soal suara ibu peduli ini menjadi sangat berbeda gitu ya dengan misalnya pergerakan feminis barat kalau kita mau mau dan apa sih ciri-ciri dari pergerakan feminis gitu ya di Indonesia. Jadi saya baru kemarin WA-WA-nya Mbak karena kita baru aja rampung dan baru aja saya upload ke OJS untuk teman-teman jurnal perempuan. Jadi apa ya setelah berapa tahun ya kita ya kan 98 kan ya setelah puluhan tahun itu kita bisa duduk dan kemudian merefleksikan lagi apa sih yang terjadi pada 23 Februari itu ya, demonstrasi SIP 23 Februari itu. Jadi, dan kita memang having fun sih mendiskusikannya, menuliskannya. Dan mudah-mudahan itu akan bermanfaat gitu ya buat orang-orang yang membacanya. Tapi memang 23 Februari Suara Ibu Peduli itu kan bisa dikatakan bahwa itu adalah demonstrasi yang menggulirkan reformasi. Ya, dan baik Bu Karna dan saya dan Wiwi kita lega sekali bahwa Tempo mengatakan itu juga baru-baru ini. Jadi semacam ada pengakuan ya bahwa selama ini kan di dalam sejarah dikatakan mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa. Ya. Tidak melihat 23 Februari itu apa yang terjadi, siapa yang turun ke jalan. Dan selalu dilabelkan ibu-ibu tanda kutip. Ya. Dan juga di bukunya Susan Blackburn, akademisi asing selalu dikatakan ibu-ibu. Ya. Yang padahal waktu itu adalah kalau kita mau lihat, kan biasanya kalau kita mau melihat sejarah di mana, kapan terjadi, siapa mereka, gitu kan. Di mananya itu diorganisir di Jurnal Perempuan. Ya jelas adalah organisasi feminis ya. Siapa mereka? Tiga perempuan ini adalah ya aktivis kan waktu itu. Saya direktur Jurnal Perempuan, Bu Karlina redaksinya, dan Will yang terpaksa harus mengaku ibu-ibu sebetulnya adalah aktivis tanah ya dan udah sering sekali melakukan demonstrasi ya dan sering kali ditangkap gitu. Jadi hal itu yang kita ungkapkan di dalam nanti tulisan kita. Tapi pada waktu itu memang karena kita semua di akademisi dan We Will itu adalah aktivis, kita melihat betapa gentingnya situasi tahun 98 itu ya dengan kekuasaan uh, Soeharto yang otoriter, ya. Kekerasan yang terjadi, mahasiswa yang hilang, dan kita kemudian merasa bahwa harus melakukan sesuatu gitu ya dan lalu kemudian kita berstrategi bagaimana melakukan sesuatunya ini ya. Jadi kita bicarakan waktu itu di rumah saya, juga kita bicarakan di Jurnal Perempuan, kita juga bicarakan dengan teman-teman aktivis lain, aktivis perempuan lainnya yang kita undang ya dan siapa saja yang datang, berapa kali kita bertemu gitu. Semua detail itu kita kita kembali rekonstruksi dengan dokumen-dokumen yang ada 98 dulu. Dan dari situ kita melakukan strategi yang menurut saya adalah strategi gerakan feminis, aktivis feminis Indonesia yang berhasil. Sangat berhasil sehingga sampai kita bisa menggerakkan, menginspirasi mahasiswa untuk itu. Karena juga nasi bungkus pada waktu itu kan juga dilakukan di Jurnal Perempuan ya dan mahasiswa datang ke Jurnal Perempuan kan dan kita mengumpulkan uang di Jurnal Perempuan dengan kemudian akhirnya menyebar kepada
teman-teman aktivis lainnya yang membantu, dan saya kira itu adalah pergerakan aktivis perempuan yang sangat harus dicatat sebelum saya pergi misalnya, atau sebelum Mbak Karina pergi atau kita udah nggak ada ya. Um, nah itu eh, ternyata penting sekali yang selama ini kita selalu ya ya itulah kita lakukan kan. Mhm. Tapi ternyata eh, sangat penting untuk ditulis, dan bagaimana juga pada waktu itu saya seorang ayah, saya punya bayi umur 8 bulan ya. Ya, juga harus memerah susu sebelum ikut berdemonstrasi. Gimana saya ya, setelah susu itu ternyata di kulkas habis, dan waktu saya ditahan balik, bayi saya nggak mau menyusui lagi karena Oh, bagaimana sedihnya, bukan sedih ditangkap iya, tapi sedihnya aha. bahwa dia nggak, bagaimana Mbak Karina dikunci pagi itu sebelum demonstrasi oleh putrinya karena putrinya nggak mau ibunya pergi gitu untuk ikut demo. Dia sampai dikunci sampai akhirnya dia gedor-gedor takut terlambat demonstrasi. Bagaimana Wiwil juga seorang etnis ini ya Tionghoa mengikuti demonstrasi, dan bagaimana dia kemudian diteror keluarganya dan sebagainya. Semua itu um, penting untuk diungkapkan ya, dan Mhm. dipelajari. Iya, bahkan kadang Bu Gadis mungkin melupakan untuk perlu merekognisi apa yang dulu dikerjakan oleh Bu Gadis ya Bu. Mungkin baru belakang. Dan saya pikir akan menarik sekali untuk membaca tulisan yang akan segera terbit ya Bu. Dan mungkin nanti akan kalau sudah terbit saya akan juga coba cantumkan di kolom deskripsi YouTube supaya orang-orang bisa baca juga. Dan saya sendiri juga akan menunggu untuk membaca itu. Dan saya pikir ini makin relevan lagi ya Bu melihat situasi kondisi politik Indonesia yang juga secara demokratis semakin memburuk. Ya, saya pikir ini perlu dan penting untuk diangkat lagi ya Bu untuk memantik, menginspirasi orang-orang untuk kembali mengerjakan apa yang dulu pernah dikerjakan. Ya, apalagi sekarang sebetulnya kan adalah Orde Baru kedua. Ya. Mhm. Jadi sebetulnya menarik juga JP terbitan yang akan datang ini, karena juga di dalam edisi itu adalah semua aktivis-aktivis perempuan yang bagaimana mereka mendirikan organisasi uh, ini hak-hak perempuan di masa Orde Baru, zaman Orde Baru, lalu merefleksikan itu semua yang kita sekarang hidup dalam real di Indonesia Orde Baru kedua gitu kan. Mhm. Bagaimana misalnya teman-teman daerah yang di dalam edisi itu bercerita tentang apakah mereka di Aceh, Papua, um, Kupang ya, kalau nggak salah ada 5 organisasi daerah itu menceritakan bagaimana kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang dilakukan dalam rezim Soeharto, dan bagaimana itu tidak pernah selesai dan sekarang menghadapi lagi gitu ya Mhm. dari rezim ini. Dan itu menarik banget, dan memforsir kita untuk memikirkan semua ini gitu ya, dan bagaimana kita jalan keluarnya dalam Ya. kegelapan sekarang ini yang lebih kayak Samuel katakan, bukan di era otoriter di mana jelas benturannya adalah LSM pemerintah, LSM militer gitu ya, berbenturan, enemy-nya jelas. Sekarang di era demokrasi yang banyak sekali fraksi-fraksinya gitu kan, ada militer, ada pemerintahan, ada agama, banyak sekali gitu Ya. ya. Jadi dan LSM ini juga yang dulunya ada aktivis juga sekarang banyak Mhm. juga dari mereka yang jadi pejabat kan di Ya. pemerintahan kan, yang teman-teman kita juga dulu kan. Jadi kita ya merefleksikan semua ini karena ya gara-gara JP 120 ini, bagaimana kompleksnya ya situasi sekarang. Tapi yang clear adalah bahwa dengan upaya kembali ke Orde Baru yang kedua ini, dengan berusaha meniadakan uh, sejarah perempuan, misalnya baru-baru Mhm. ini statement dari Menteri Kebudayaan ya, bahwa tidak pernah terjadi perkosaan Mei. Ini kita udah melihat bahwa
ini adalah sama lagi gitu ya apa yang kita alami dulu di 98 atau di zaman Orde Baru. Jadi memang sangat mengkhawatirkan, tetapi karena kita terpaksa untuk memikirkannya, kita jadi juga mempersiapkan dan juga harus mulai kembali lagi ya bergerak untuk menyadarkan orang bahwa uh, ini sesuatu yang kita harus hadapi dan harus seperti Dostoyevsky bilang, bagaimana respon kita itu yang nanti akan menjadi penting. Situasi dan konteks yang tadi Ibu gambarkan ini uh, pas sekali bagi saya untuk menyampaikan pertanyaan terakhir saya, Bu, soal pesan Ibu untuk mereka, khususnya perempuan ya Bu, yang memiliki aspirasi untuk menekuni filsafat secara akademis. Entah dengan melanjutkan studi filsafat, menulis karya-karya filosofis, atau bahkan menjadi akademisi atau filsuf. Kira-kira sikap atau langkah praktis apa dalam konteks yang tadi Ibu sudah paparkan yang menurut Ibu penting untuk dimiliki oleh mereka? Ya, yang kebanggaan saya adalah ketika saya bilang kan, ketika saya masuk filsafat, saya sendiri atau satu teman lainnya, yang lainnya laki-laki semua. Ah, eh, nah, sekarang ketika saya mau pensiun itu, saya bangga sekali bahwa banyak sekali perempuan masuk filsafat dan menjadi dosen ya seperti Yaya, seperti Upi ya dan sekarang Abi juga masuk ya dalam sebagai pengajar tetap di Dari filsafat angkatan itu. saya juga ada Bu, Sekartaji kalau Ibu ingat. Oh, oh ya, saya malah nggak kenal. Tapi itu kebanggaan saya, kebanggaan yang luar biasa untuk bisa mereka masuk ya. Lalu saya mengharapkan bahwa mereka juga bisa menginspirasi generasi berikutnya untuk bisa juga masuk ke dalam filsafat dan meneruskan tradisi bahwa filsafat yang kita anut adalah filsafat yang benar-benar terlibat gitu ya dengan kehidupan publik. Mhm. Dan itu bagaimana semangat itu diteruskan oleh teman-teman perempuan yang bergelut di bidang filsafat. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kita boleh boleh mengatakan kita yang pertama kali, tapi jangan sampai kita mengatakan kita yang terakhir kali. Gitu. Kita harus terus-menerus bisa menginspirasi orang dan terus-menerus mereka-mereka yang ke depan ini akan sangat berkontribusi lebih dari kita. Ya. Jadi mungkin pesan saya adalah itu ya, tetap menjaga semangat itu ya, tetap menjaga tradisi kita itu dan tetap filsafat harus terlibat ya. Mhm. Apalagi sekarang saatnya mereka untuk lebih bersuara, untuk lebih terlibat seperti apa yang dilakukan oleh Samuel ya dengan social media karena juga sekarang eranya social media ya. Dan jangan sampai kita losing sight ya dari hal-hal apa sangat sangat apa ya godaan untuk menjadi akademisi kalau di bidang akademisi untuk publish untuk naik ranking gitu ya ranking ke profesor atau kalau di Indonesia untuk mengumpulkan kum-kum dan saya selalu bilang Mhm. mengumpulkan kum-kum nanti pasti jadi kuman gitu ya dan kalau jadi kuman nggak akan bisa berkembang gitu kan ya akan mati gitu ya menurut saya ya kita harus bisa menjaga godaan godaan seperti itu gitu. Mhm. Dan harus tetap di dalam jalan yang sunyi ini sih kadang-kadang jalan yang sunyi jalan yang kadang-kadang tanpa pengakuan Mhm. kadang-kadang tanpa imbalan materi ya. Tapi menurut saya sih jalan yang sangat bagi saya sih ya adalah jalan yang sangat membanggakan buat saya, yang sangat nyaman buat saya dan peaceful. Mhm. Oh.
Thank you Bu Gadis buat perbincangannya. Saya pikir it doesn't suffice. Saya pikir saya masih pengen ngobrol setengah jam, 1 jam lagi Bu. Cuma dan pasti jawaban-jawaban tadi mungkin tidak menggambarkan keseluruhan dari isi buku Bu Gadis dan juga tulisan-tulisan Bu Gadis. Cuma saya bersyukur berkesempatan untuk bisa dengar sebagian dan mudah-mudahan ini juga bisa inspiring teman-teman yang nanti bakal membaca dan melihat. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu Gadis sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Sama-sama Samuel. Terima kasih juga untuk tambahnya.